Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda dan juga Bapak Ibu guru pembina KIR atau pembina riset di mana saja. Kembali kita bertemu dalam Baper Yuk, bahas penelitian remaja yuk, episode kedua. Pada episode kedua kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada Kak Anggoro Triwarsito dari LIPI. Beliau ini, adik-adik dan juga Bapak Ibu guru pembimbing, adalah juri di Mares bidang Saintek dan juga juri di LKIR LIPI. Yuk, kita ngobrol saja dengan Kak Anggoro, tentunya membahas tentang template dan juga persiapan untuk menyelesaikan proposal bidang saintek. Ya, tentunya untuk kegiatan MyRes, Madrasah Young Researchers Supercamp, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Buat adik-adik dan Bapak Ibu guru pembimbing yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa sedekah subscribe-nya ya. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu semuanya, biar waktu kita tidak terbuang, kita langsung saja ngobrol seru untuk menyiapkan proposal bidang saintek Maires 2021 bersama juri bidang saintek Kak Anggoro. Yuk, kita langsung aja ngobrol. Nah, kita mau ngobrol sama Maires nih, Kak Ang. Boleh. Oh Ini iya, Maires Saintek ya, buat teman-teman semua nih, Kak Anggoro ini adalah mentor dan jurinya Maires untuk bidang saintek. Beliau dari LIPI ya, Kak ya. betul. Dan juga Nah, sekarang jadi Dewan Juri di LKIR juga. oh ya, dan jadi LKR juga ya. Jadi Scientific Review Committee juga di National Scientific Committee, Scientific Review Committee, dan juga alhamdulillah masih bergabung pada Grand Award Judges ya di ISEF seperti itu. Oh, oke. Kalau di Jadi memang NYIA terlibat nggak, Kang? NIA tidak, Kak. NIA tidak terlibat, tapi PIRN ya, Perkemahan Akademi. Ilmiah Remaja Nasional. Oke, Itu baik. tahun ini saya memang tidak ikut karena bentrok waktunya, semuanya PIRN ya, Perkemahan Ilmiah Remaja Mm-mm. Nasional itu hanya ini ya, hanya online ya, seperti itu untuk. Oke. Nah, Kak Ang, ini kita melihat nih Mares untuk Saintek khususnya dari 2018 sampai Wah, 2019-20. Perkembangannya seperti apa tuh Kak Anggoro melihatnya tuh? waduh, ini memang apa ya, kalau kita lihat ada akselerasi, ada velocity ya. Oh, oke. Jadi akselerasinya sangat sangat ini ya, Kak, sangat sangat masif ya menurut saya, Mm-mm. perkembangan saintek khususnya di adik-adik Maires, di baik itu di MTS maupun di MA seperti itu. Dan yang saya lihat yang menarik adalah di saintek itu terkadang anak-anak atau adik-adik kita, remaja kita itu berpikir hanya di bidang teknologi ya, di bidang inovasi, di bidang invensi, teknologi, inovasi seperti itu. Namun ternyata ada juga anak-anak yang memang dia sukanya di bidang fundamental science. Oke. Nah, dan itu yang sangat kita perlu apresiasi. Dan memang di bidang fundamental science ini agak apa ya, tidak terlalu banyak ya peminatnya, dan semoga ke depan ini ada yang bisa mewakili. Toh akhirnya kita di tahun 2019 ya, 2019 ya, juga mendapatkan juara 2 kan, International Young Inventor Award, Mm-mm. perwakilan dari adik-adik kita di Maires di bidang biologi ya, sains fundamental biologi. Seperti itu, Kak. Dan ternyata kalau kita memang berikan kesempatan ke adik kita di bidang tersebut, mungkin perlu ada ini ya, perlu ada mentoring khusus ya untuk bidang fundamental seperti itu. Dan itu Oke. yang, nah kalau bidang teknologi, inovasi itu sepertinya akan tetap mendominasi menurut saya Mm-mm. di tahun-tahun ini, karena itu perkembangannya sangat signifikan. Namun yang perlu kita, maksudnya kita berharap sebetulnya ya, Maires itu ke depan ya, masa depannya itu future Maires itu seharusnya mulai mulai rekognisi ya, mulai dikenal ya, Mm-mm. khususnya di regional event seperti itu. Dan
Alhamdulillah kita berkesempatan di MyRes 2018 sebetulnya kan kita sudah ikut di internasional yang apa bukan IYS ya, internasional yang scientific international Young for Science IYS ya kalau nggak salah. Kemudian juara-juara di Mares juga kita ikutkan kan 2019 kemarin di pertemuan Indonesian Science Expo untuk Ya. mewakili. Nah itu jadi paling tidak adik-adik kita itu sudah terlibat di sana gitu ya. Oh ya, ISIF ya, International Youth Science and Innovation Fair. Oh, Itu International Youth Science terakhir and Oke. 2018. Kemudian 2019 itu IEYI ya, International Exhibition for Young Inventor Award. Dan alhamdulillah kita langsung hanya mengirim dua ini ya, dua juara di di IEYI terakhir kita mendapatkan itu kan mendapatkan medali ya. Gold ya. Ya, gold, Gold. satu gold dan satu silver kalau nggak salah. Oke. Gitu. Jadi, nah tinggal rekognisi yang lain mungkin di regional mungkin itu Oke. yang mungkin perlu teman-teman di KSKK khususnya sebagai penyelenggara kegiatan untuk lebih direkognisi mungkin itu Kak dari sisi penyelenggaraan. Tapi kalau dari sisi ini ya istilahnya topik ya itu sudah sangat sangat menarik sekali saya pikir, dan terkadang kita sebagai mentor dan sekaligus sebagai juri terkadang terlalu sulit ya untuk melihat ini ya sangat tipis ya ininya. Iya. Tentang nilai. Nah terus menurut saya ke depan juga atau mungkin saatnya nanti kita ada deep mentoring ya, deep mentoring. Jadi dan ini aksesibilitas memang di kondisi pandemi ini masih terbatas ya, tetapi paling tidak teman-teman di kampus ya, kampus PTKIN khususnya, bisa IAIN, bisa STAIN, bisa UIN, atau bahkan kita bisa bekerja sama mungkin dengan komersial laboratori ya, untuk mendapatkan akses lebih kepada anak-anak kita di adik-adik kita di madrasah. Terus kemudian perlu juga ada SRC sama ya, Scientific Review Committee. Nah ini perlu dibentuk dan ini seperti yang ada di belakang itu ya, ada komisi itu ada juga SRC-nya. Iya betul. Nah itu yang mungkin dari sisi penyelenggaraan perlu di develop mungkin Kak. Itu dah. Yang menarik lagi kalau lihat dari kreativitas ya, ini yang kekinian ya. Jadi adik-adik kita ini melihat perkembangan inovasi ya khususnya di era digital seperti ini ya. Itu adik-adik kita di bidang saintek ini sudah sangat ini ya, sangat melek ya menurut saya. Tinggal ini ya kebermanfaatannya nanti seperti apa ke depan. Itu yang menurut saya. Oke. Jadi bisa dikatakan dengan umur yang masih bayi ini ya harusnya cukup beyond expectation ya Kak ya. Jadi banyak juga mungkin topik-topik yang nggak kepikiran akan muncul ternyata dari siswa madrasah juga muncul gitu ya. Muncul ya. Yang perlu kita apresiasi di sana Kak. Ya. Nah ini kan sekarang 2021 ini juga sudah menyiapkan nih Kak. Cuma kan memang rentang waktunya sangat pendek nih. 25 Juli mereka sudah harus submit proposal. Nah, oh iya betul, akhir Juli ya. Akhir Juli. Nah, sebulan saja kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu ini ada beberapa nih teman-teman madrasah yang belum pernah ngirim proposal gitu kan. Mereka sebenarnya mereka harus start dari mana gitu. Kira gimana tuh Kak Ang untuk Saintek mereka dari mana mereka mulai nih? Sementara waktu sebulan mereka harus bikin proposal. Khususnya buat Saintek ini. Betul betul sekali Kak. Jadi memang seperti beberapa kesempatan ya yang mungkin Kak Anggoro ini
dapatkan ya di adik-adik kita di madrasah. Nah, terakhir itu khususnya kepada guru ya, kepada guru di madrasah kemarin dapat kesempatan seluruh wilayah Karisi dan Kediri ya. Itu dikumpulkan di MTSN 2 Kediri, Kota Kediri. Terus banyak juga yang terlibat di dalamnya, tidak hanya guru-guru MTS tapi juga guru-guru MA. Dan di sana saya sudah sampaikan bahwa dan kesempatan-kesempatan sebelumnya ya, alhamdulillah bisa berkunjung ke Gorontalo ya, ke Kendari, ke Bengkulu, ke Jambi ya. Itu yang di luar Jawa ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa memang terkadang pembukaan kompetisi sains yang ada di MyRes ini khususnya itu sepertinya sangat mepet ya untuk menyiapkan sebuah proposal seperti itu. Hanya 1 bulan saja diberikan waktu, tetapi sebenarnya kegiatan KIR, kegiatan KIR di madrasah ataupun grup-grup KIR ya di luar, itu di luar madrasah terkadang ada juga, itu mereka secara kontinu ya Kak ya, secara multi years dalam tanda petik, mereka sudah punya topik, mereka sudah punya kajian, mereka juga sudah punya pengalaman dari alumni, dari kakak-kakaknya. Terkadang topik itu kita bisa gali kembali, kita perdalam kembali, kita lanjutkan kegiatan penelitian senior-senior yang ada. Jadi paling tidak ujuk-ujuk gitu langsung nulis gitu, tidak seperti itu. Paling tidak sudah ada topik sebelumnya. Nah, itu yang selalu kita berikan informasi ini kepada adik-adik kita di KIR maupun guru-guru pembimbing ataupun mentor-mentor di sekolah. Jadi bukan saat itu ya dipikirkan ininya ya topiknya ya. Iya, jadi kita bisa gali. Nah, pengalaman Kak, alhamdulillah kami cukup lama terlibat sejak 2013 sebenarnya. Di LKIR, kemudian di PIREN dan juga di MyRes seperti itu kan. Dan di MyRes itu sendiri kita lihat tahun lalu saja itu ada satu topik yang sudah dilakukan kegiatan penelitiannya 2 tahun yang lalu gitu. Jadi mereka berkesinambungan lanjut mendapatkan data tambahan cukup banyak dan itu sangat menarik. Jadi tidak saat itu Kak. Jadi kita pada saat membaca proposal pun sudah ada laporan kegiatan penelitian yang sedang atau yang telah dilakukan oleh mereka sendiri atau oleh kakak-kakak seniornya. Jadi itu bisa menjadi data primer mereka dan juga bisa menjadi data sekunder mereka untuk ditampilkan kepada atau di dalam proposal. Nah, itu potensi-potensi proposal yang mungkin bagi Dewan Juri nantinya bisa melihat seperti ini. Maksudnya ini kegiatan yang multi years yang bisa detail pembahasannya nanti akan lebih baik menurut saya untuk dipilih ya menjadi salah satu proposal yang katakanlah terbimbing, terbina nantinya dan bahkan bisa menjadi finalis. Itu mungkin yang saya lihat. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya ada ini sudah memulai meskipun ini yang dilombakan proposal, tapi mereka sudah mulai atau mereka melanjutkan penelitian kakak kelasnya sebenarnya nggak masalah ya Kak Ang buat Saintek ya, buat di bidang sains. Karena itu mungkin lebih bagus juga ya. Jadi nggak stop penelitian kakak kelasnya gitu, terus mereka harus start lagi gitu ya. Betul sekali. Nah, ini ada juga pengalaman di 2018 ya, khususnya di 2018 di ISEF ya, di Amerika itu ada satu topik yang meneliti terkait mating ya, terkait birahi dari serangga, tonggeret. Pernah saya ceritakan sebelumnya ke adik-adik, selalu. Dan itu kegiatan penelitian itu sudah berjalan selama 4 tahun, dimulai oleh kakak-kakaknya. Dan itu menjadi salah satu finalis di ISEF, menjadi salah satu juara di kegiatan kompetisi nasional, dan juga tidak hanya satu tim Kak. Bahkan 3 tim itu menjadi finalis di beberapa kompetisi sains di Indonesia dan 1 finalis kita kirimkan ke Amerika dan itu sangat
sangat komprehensif kegiatan penelitiannya. Bayangkan saja 4 tahun, Kak. Hanya Oke. mengamati suara tonggeret pada saat dia mating, pada saat dia ada perubahan iklim, cuaca, dan sebagainya. Bahkan di suatu ketika, si tonggeret ini bisa menjadi early warning bagi masyarakat sekitar untuk melihat potensi microclimate, Kak. Jadi iklim sekitar, Oh, iklim oke. mikro. Kebetulan saat itu di Malang juga. Dan itu sangat Oh, menarik bagi kita gitu. Jadi ternyata ada juga kegiatan setingkat remaja yang dilakukan atau adik-adik peneliti pemula ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini sebagai contoh. Terus kita ingat di 2018 saat itu kegiatan MyRes dari Malang juga ya. Lagi-lagi Malang. Malang ya. Iya, itu yang garam, Kak. Ingat kan? Yang Oke, garam, ya Kak. garam. Dan itu akhirnya menjadi salah satu peserta finalis di EYI. Tetapi memang belum saatnya mendapatkan award ya saat itu. Tapi kegiatan itu kan tahun kedua, Kak. Bisa lihat kan? Tahun Oke, kedua. iya, iya. Dan kami ada feeling tertentu ya di teman-teman di Dewan Juri ya. Di bidang saintek seperti itu. Jadi, nah ini yang perlu mungkin bukan apa ya, bukan sesuatu yang istilahnya kalau kakak-kakak kita di KIR kita ya, di adik-adik kita di sekolah kita, di madrasah kita itu melihat ini sudah lalu, bukan topik baru, bukan hal bukan seperti itu. Jadi kita bisa lihat celah di mana novelty itu, kebaruan itu bisa, Kebaruan ya. iya sebetulnya. Ya. Itu Nah, Kak, itu itu kan buat sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang sudah punya apa? Sudah punya KIR ya. sejarah dengan KIR ya. Itu kan sangat memungkinkan sekali ya, Kak Ang. Nah, ini pertanyaannya Betul. nih buat madrasah yang mungkin KIR-nya juga baru terbentuk atau belum pernah ada KIR, belum pernah ngirim proposal ke Mares, sementara mereka harus bikin proposal. Kira-kira nih, Kak, buat waktu sebulan itu bikin proposal cukup nggak? Untuk membuat sebuah proposal dalam tanda petik, Kak ya. Dalam Mm-mm. tanda petik ini karena kondisi pandemi, mungkin keterbatasan aksesibilitas, khususnya di bidang saintek ya. Karena Mm-mm. membutuhkan infrastruktur riset, membutuhkan peralatan riset, peralatan eksperimen. Nah, ini mungkin sangat terbatas menurut saya. Dan tidak semua madrasah mempunyai fasilitas yang memang lengkap ya untuk bisa diakses seperti itu. Dan di waktu sebulan ini mungkin yang realistis bisa dilakukan dalam tanda petik ya, itu adalah contoh misalkan begini. Jadi tidak apa ya, mungkin fundamental science ya, yang memerlukan hanya sedikit peralatan atau instrumen atau infrastruktur riset itu bisa dilakukan di rumah misalnya. Oke. Banyak sekali sekarang katakanlah nih apa ya, kayak sensor-sensor elektronik ya, adik-adik kita yang di bidang robotik ya, di bidang robotik itu pasti tahu sensor-sensor apa Arduino Mm-mm. ataupun Raspberry Pi ataupun Galileo itu sangat murah, bahkan belasan ribu kita bisa beli gitu online. Dan itu bisa menjadi tools sebenarnya. Jadi tools, contoh misalkan kayak pH meter gitu aja. pH meter itu banyak sekali yang kita bisa bisa gunakan ya di rumah, bahkan kita tinggal bisa beli online juga untuk mengamati perubahan pH, keasaman, alkalinitas di dalam air dengan tidak menggunakan peralatan yang sophisticated di lab seperti itu, kita bisa develop sendiri. Dan ini challenge ya buat adik-adik kita untuk bisa mendevelop tools infrastruktur riset atau peralatan riset sendiri gitu dengan tanpa menggunakan peralatan yang sophisticated. Seperti itu contoh saja. Dan banyak sekali yang bisa di-develop ya, khususnya di bidang inovasi ya, di bidang teknologi seperti itu, Kak. Nah, yang mungkin lagi adalah pengamatan, Kak. Pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar. Jadi tidak perlu harus pergi ke lapangan, tidak perlu harus pergi ke field ya,
untuk pengambilan data, tetapi cukup di lingkungan sekitar kita. Itu juga bisa dijadikan ide atau topik kegiatan penelitian di masa pandemi ini, seperti itu. Ataupun bahkan di bidang yang memungkinkan sekali menurut saya, malah di bidang fundamental science, di bidang fisika teori, di bidang matematika teori, itu modeling, itu dengan tanpa apa ya, dengan tanpa tools yang sophisticated ya, peralatan yang sophisticated, itu bisa dilakukan hanya dengan PC ataupun laptop ataupun bahkan gadget di rumah seperti itu. Dan kebetulan sekarang kakak sendiri kan juga sedang menseleksi ya proposal LKIR. Ini sudah masuk, Kak. Ya, ya, Nah, 31 Mei kan kemarin paling telat masuk ya. betul. Nah, itu banyak sekali yang topik-topik seperti itu. Jadi memang topik-topik fundamental science, topik-topik ilmu dasar itu bermunculan. Bahkan astronomi, topik-topik astronomi itu muncul. Kemarin kan kita ada berapa kali kejadian astronomi kan. Nah, itu muncul juga. Dan ini beyond expectation juga, Kak. Jadi nah kita berharap adik-adik kita di madrasah, dan kemarin kebetulan di LKIR sendiri pun juga proposal mungkin 30 sampai 40% adik-adik madrasah yang Madrasah ya. submit. Alhamdulillah ya. Dan ini yang karena memang sudah ada ketetapan madrasah riset. Jadi memang Betul. ini potensi yang sangat 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 bagus menurut saya bagi adik-adik kita. Nah, semoga nantinya di MyRes kali ini tidak hanya madrasah riset saja yang bisa berkompetisi, Kak. Madrasah yang belum ditetapkan sebagai madrasah riset pun bisa ikut ambil bagian, dan ini yang kita akan lihat gitu potensinya seperti apa gitu, Kak. Jadi 1 bulan saya pikir sudah mencukupi ya, sudah mencukupi untuk bisa disiapkan proposal dengan baik menurut saya. Dan guidance, contoh-contoh proposal kan sudah ada ya, banyak sekali di internet yang ya. Oke, jadi sangat mungkin ya, apalagi tadi Kak Anggoro menyampaikan ya bidang-bidang fundamental science gitu ya, atau bikin tool sederhana ya dengan sensor yang ada. Nah, berarti ini challenge nih buat adik-adik madrasah nih gitu ya. Jadi dan dalam waktu sebulan ya sangat mencukupi untuk bikin proposal gitu. Betul. Nah, sekarang nih Kak, kita melihat ke Juknis baru ini kan kita pakai template ya Kak. Nah, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan nih teman-teman, apalagi yang pemula nih, bukan kalau madrasah riset mereka udah punya tradisi penelitian mungkin ya. Betul. Tapi teman-teman yang belum nih, mereka selalu bertanya. Kita coba lihat Juknis ya Kak. Juknis itu kan kita batasi sekarang itu kan 15 kata judul, nggak masalah itu bukan sesuatu yang urgensi sekali. Tapi kalau kita coba lihat ya Juknis sekarang. Sebentar, ini saya share ya. Saya buka. Kak. Oh ya, ini saya buka sudah. Oh sudah. Iya Kak. Nah. Ini sudah saya buka. Oke. Oke, itu kan yang pertama latar belakang penelitian nih Kak. Latar belakang penelitian. Nah, kira-kira di latar belakang penelitian itu adik-adik itu harus mengupas apa-apa yang harus mereka sampaikan di latar belakang. Nah, itu. Baik, jadi sebenarnya sebentar, template yang ada itu adalah sebuah template extended proposal, sebuah template mini proposal yang dibatasi dalam hal penulisannya sampai ditetapkan sekian kata begitu ya. Ya. Dan ini challenge juga sebenarnya bagi adik-adik kita untuk memang menuliskan proposal yang bisa dibilang harus fokus seperti itu. Jadi tidak perlu banyak basa-basi dalam tanda petik. Nah itu jadi khusus di template kali ini. Nah sebenarnya kemarin, kok nggak bisa dibuka ya malah. Sebentar Kak. Iya ya. Jadi blank putih ya. Sebentar Kak. Oh iya. Sebentar Kak. Kok nggak bisa ya di Juknisnya ya?
Di sini nggak bisa ya. Aku udah share screen tuh Kak. Kelihatan nggak? Oh, sebentar, Kak. Oh iya, aduh. Tadi ini barusan saya buka PDF juga sebelah apa dua layar. Oke, Kak. Nah, Nah, ini di bidang di latar belakang masalah apa yang nih. harus mereka sampaikan itu apa sih harus ditulis di latar belakang itu? Nah, jadi ini yang agak agak tricky menurut saya. Jadi latar belakang masalah tentu yang harus disampaikan adalah dari apa curiosity mereka, dari ide mereka, dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang memang bisa menjadi rujukan utama dalam tanda ya, rujukan utama ya, reference utama. Jadi bukan dan bahkan bisa juga disampaikan data-data kegiatan ataupun hasil penelitian terdahulu oleh peneliti terdahulu di bidang kita. Itu yang paling utama. Kemudian di sana juga apa di dalam latar belakang masalah itu juga harus disebutkan paling tidak apa challenge ya, challenge ke depan seperti apa gitu ya. Nah, dan ini harus apa ya, harus berkesinambungan ya, tidak hanya di latar belakang masalah saja, tetapi itu harus bisa flow-nya itu bisa lanjut ke ke chapter berikutnya atau kerumusan masalah atau ketujuan Hmm. penelitiannya. Nah, dalam hal perumusan masalah ini terkadang menjadi sebenarnya itu latar belakang, jadi bukan menjadi rumusan masalah. Nah, ini ada trik-trik tertentu. Misalnya begini, contoh gitu ya, dalam sebuah kegiatan penelitian, contohnya misalkan pembuatan katakanlah biodiesel, katakanlah ya, katakanlah Hmm. biodiesel saja. Biodiesel itu eh, terkadang di dunia eh, ternyata apa namanya demand terhadap biodiesel ini naik. Di Indonesia juga naik. Akan tetapi kita bisa memanfaatkan katakanlah apa ya biji jarak misalkan atau apa buah jarak ya untuk menjadi biodiesel misalkan atau bahkan dari tebu ya Ampas tebu atau saripati tebu ataupun gula tebu dan sebagainya. Banyak sekali untuk bisa dijadikan bioetanol, biofuels dan juga biodiesel atau bahkan dari minyak sawit bekas atau minyak penggorengan bekas banyak sekali. Nah, terkadang itu menjadi rumusan masalah Kak sebetulnya Kak. hmm. Bukan apa malah menjadi rumusan masalah, bukan menjadi latar belakang. Jadi kebolak-balik gitu. Nah, sebenarnya Oh. rumusan masalah adalah misalkan dari biodiesel tadi, biofuel tadi, bioetanol tadi misalnya ya. Rumusan masalah bagaimana katakanlah untuk meningkatkan katakanlah bilangan aromatik, bilangan oksidan, bilangan hidrogen dan lain sebagainya Hmm. di dalam ini. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan nanti menjadi rumusan masalah. Jadi terkadang latar belakang masalah malah ditulis di rumusan masalah. Nah, ini Oh, oke. yang itu perlu didetailkan nanti. Jadi itu terlihat kok nanti Kak. Nah, itu yang di rumusan masalah ya maaf di latar belakang dan rumusan masalah sampai kepada Tujuan penelitiannya tujuan. ya. Hmm. Berarti kalau rumusan masalah sebaiknya mereka menuliskannya dalam bentuk pertanyaan ya, Kak, research question ya. Bisa seperti itu Kak, bisa research question ataupun Per- bisa Pernyataan boleh. apa namanya komentar bukan komentar ya, Statement, statement, pertanyaan. statement ya, problem statement Ya, ya. betul, betul. Oke, jadi tuh adik-adik bisa dengarkan bahwasanya kemarin mungkin ada yang kebolak-balik yang mestinya di latar belakang ditulis di rumusan masalah. Padahal rumusan masalah itu kan bisa berupa pertanyaan penelitian ataupun problem statement kita. Nah, tadi sampai oleh Kak Betul. Ang di latar belakang itu dari curiosity adik-adik idenya seperti apa, bisa dilihat data dan fakta di lapangan sekarang seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya Kak ya. Betul sekali Kak, itu di latar belakang jangan sampai kebolak-balik dengan rumusan masalah ya. Ya. Sekali lagi itu sering terjadi bahkan di adik-adik kita di madrasah riset pun yang sudah apa ter, Punya tradisi research ya. ya betul. Nah, kalau manfaat penelitian nih harapannya yang dituliskan apa sih Kak? Added Jadi value-nya seperti apa atau gimana?
betul Kak. Jadi manfaat penelitian memang memang terkadang adik kita itu menulis terlalu bombastis ya mungkin ya. Hmm. Kita bisa apa lihat di sana gitu ya. Nah, di manfaat penelitian yang baik itu adalah langsung kepada target ya. Misalnya bukan contoh misalkan manfaat penelitian nantinya akan digunakan untuk siswa lain di bidang ini atau manfaat bagi perkembangan iptek. Nah, itu terlalu apa ya? Terlalu Terlalu luas gitu luas ya, dan terlalu mengawang ya. luas, terlalu iya, mengawang gitu. Jadi, Nah, nah mestinya mereka kalau menulisnya manfaat seperti apa tuh penelitian Kak? Misal sebaiknya mereka memang bikin biodiesel. baik. Nah, jadi di itu langsung bisa jadi menjadi hasil yang diharapkan. Maksudnya begini Kak, antara manfaat penelitian dengan hasil yang diharapkan itu kurang lebih ya beda-beda tipis lah begitu. Yang kita inginkan itu seperti apa gitu ya. Jadi contoh misalkan, jadi kita bisa menguraikan secara singkat ya, misalnya ataupun tentang apa katakanlah yang seharusnya akan dicapai pada akhir penelitian dan sebaiknya hasil-hasilnya itu yang spesifik, yang fokus untuk ditampilkan sebagai manfaat ya nantinya gitu ya. Jadi Oke. seperti itu Kak. Jadi Nah, detail dan spesifik, bukan kayaknya spesifik dimanfaatkan untuk ya. membangun iptek dan lain-lain ya. Tapi lebih Jangan terlalu misalnya ngawang-ngawang gitu. memang dimanfaatkan misalnya yang bikin gel waktu itu ya kayak berarti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang disable untuk percobaan mereka gitu ya. Betul Kak, betul, betul. Oke, baik baik. Nah, ini yang menarik nih Kak. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman madrasah juga Bapak Ibu guru nih. Karena memang kalau di sosial humaniora mungkin kajian teori itu sesuatu yang perlu dan penting ya. Nah, di Saintek ini kami pun juga banyak mendapat pertanyaan. Apa sih yang mesti ditulis di kajian teori dan gimana kajian teori itu berbeda dengan kajian pustaka atau tinjauan pustaka gitu Kak? Ya. Nah, bisa sebenarnya sih Kak kalau dari sisi ini ya. Jadi pendahuluan dari sebuah hipotesa ya. Pendahuluan Oke. dari sebuah hipotesa ya. Itu bisa juga kita bahas. Jadi kata pengantar atau pendahuluan dari sebuah hipotesa kita bisa bahas di dalam kajian teori. Seperti itu, Hmm, Kak. hmm. Dan juga penelitian terdahulu. Tentu tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kajian teori kurang lebih beda-beda tipis juga. Cuman akan lebih baik apabila lagi-lagi nanti flow-nya dapat, Kak. Seperti Oke. tadi di latar belakang flow akhirnya ada di rumusan bahkan di tujuan penelitian. Hmm, hmm, hmm. Manfaat itu lebih kepada hasil yang diharapkan. Nah, kajian teori ini sama bisa dibilang sebagai pendahuluan atau latar belakangnya dari sebuah hipotesa dan juga dari statement ataupun data-data penelitian terdahulu. Nah, ini bisa dijadikan sebuah apa ya sinopsis ya, sebuah ringkasan ya, sebuah ringkasan dari berbagai macam hasil penelitian terdahulu itu bisa menjadi kajian teori Oke. atau bahkan katakanlah metode ya, katakanlah sebuah metode penelitian, katakanlah sebuah metode pengukuran misalkan pengukuran katakanlah kecepatan angin misalnya Hmm. ini sebagai contoh. Nah, kecepatan angin cara cara mengukurnya bagaimana, metodenya bagaimana, katakanlah si A, si B, si C, peneliti sebelumnya, peneliti A, B, dan C klaim bahwa oh ini metodenya seperti ini, metodenya seperti itu untuk mengukur sebuah kecepatan angin misalkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah rujukan di kajian teori, Kak. Nah, Oke. data-datanya itu bisa disampaikan di tinjauan pustaka ataupun di penelitian terdahulu. Jadi, Hmm. nah itu jadi, nah memang agak tricky juga sih nantinya gitu. Nah,
kalau itu sudah fokus, kita sebagai apa nantinya ya, sebagai juri itu bisa menebak sebenarnya hipotesa yang akan dibangun sebenarnya seperti apa gitu nanti dari kedalaman dari kedalaman ataupun dari pembahasan yang adik-adik kita tulis nanti di kajian teori atau di penelitian. Itu seperti itu. Oke. Jadi kajian teori ini lebih kepada mengantarkan mereka untuk menulis di tinjauan pustakanya ya. Katakanlah tadi Kak Ang bicara misalnya tentang pengukuran kecepatan angin, maka mereka bicara tentang teori-teorinya atau mungkin metode apa, atau kemudian di tinjauan pustakanya dilihat penelitian terdahulu. Atau misalnya kalau mereka ada yang bikin arang aktif ya Kak, mau bikin arang aktif dari katakanlah dari bongkol jagung misalnya. Berarti mereka bisa bicara tentang teori mengenai arang aktif gitu ya, teori material berpori gitu mungkin ya, sehingga kemudian di pustaka atau penelitian dulu mereka lebih fokus pada penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang gitu ya Kak ya. Betul. Nah, paling tidak ada kerangka konsep ya di dalam landasan teori yang mungkin bisa di apa namanya disampaikan. Nah, biasanya kalau 250 kata sekitar 3 paragraf lah kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Nah, paling tidak itu cakupannya Kak ya. Bisa teori-teori yang besar, teori-teori yang sudah well known ya digunakan. Kemudian nah teori-teori yang besar tadi itu bisa diturunkan ke dalam kerangka konsep yang tadi saya bilang kerangka konsep. Kemudian dibuatkan skema konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti akan terlihat sebenarnya dari landasan teori itu arahnya memang ke hipotesa sebenarnya, arahnya nanti ke sana. Arahnya ke sana. Nah, akan terlihat juga si adik-adik kita ini benar nggak sih baca penelitian terdahulu, benar nggak sih baca reference terdahulu, benar nggak sih studi pustaka yang dilakukan seperti itu. Jadi itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dari landasan teori, dari kerangka konsep yang akan disampaikan, dari tinjauan pustaka atau bahkan dari itu ya, dari apa namanya, dari hasil-hasil penelitian terdahulu Kak. Ini tiga rangkaian yang saling terkait Kak. Oke. Jadi mereka harus ini ya paham betul gitu ya. Betul. Nah, kalau hipotesis, nah kalau di sini kan ditulis jika ada ya. Berarti kan nggak wajib berarti ya Kak ya? Tidak wajib untuk sebuah, tapi akan terlihat sih sebenarnya nanti akan terlihat tadi di landasan teori dan di kerangka konsep maupun sampai ke kegiatan penelitian terdahulu itu akan terlihat pointer-pointer kira-kira hipotesanya seperti apa nanti bisa dibangun sebenarnya di sana. Oke, lalu kemudian nah di metode ini Kak, metode yang digunakan. Nah, ada pertanyaan nih kemarin kepada sini, apakah penelitian sains itu memungkinkan penelitian kualitatif gitu Kak? Penelitian apa? Kualitatif. Kualitatif gitu. Nah, memang kalau dia metodenya eksperimen nih, penelitian sains yang dia eksperimen, ini sangat sulit ya kalau hanya kualitatif. Tetapi lebih baik di apa blend ya, digabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kegiatannya metodenya eksperimen misalnya. Nah, kalau dia metodenya katakanlah basisnya, contoh kita misalkan fisika teori, matematika teori, terus modeling seperti itu ya, dengan tanpa ada kegiatan eksperimen untuk dukungan data nantinya ya, misalnya ya, katakanlah pemodelan suhu misalkan. Kalau suhunya naik dalam lingkungan tertutup, tentu tekanannya akan naik, misalkan seperti itu kan. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan jelas kualitatif, ya kan? Nah, kemudian didekati dengan model-model yang dia bangun atau yang mereka bangun, adik-adik bangun, seberapa tinggi, katakanlah 200 derajat misalkan Celcius, kira-kira di dalam bejana tertutup, katakanlah di panci apa ya, panci presto lah ya, panci bertekanan tinggi, kira-kira dalam suhu 200 derajat Celcius dengan volume air sekian,
akan menaikkan tekanan seberapa tinggi, seberapa bar, seberapa pascal, nah seberapa atmosfer misalnya gitu. Nah, itu tentu dari metode, maksudnya dari modeling itu bisa diprediksi kira-kira tekanannya sekian gitu kan. Nah, itu bisa jadi menjadi penelitian kualitatif juga Kak, walaupun Ya. ada angka yang disebutkan di sana, ada angka Hmm. tertentu. Hmm. Angka 200 derajat, oh kira-kira tekanannya ada sekitar, kalau 200 derajat mungkin sekitar dua ini ya, katakanlah 2 bar, 2 atmosfer seperti itu katakanlah. Iya, ya. Tapi katakanlah dari model yang disampaikan itu dilakukan kegiatan eksperimen, misalnya diuji betul di lingkungan yang sebenarnya. Oh ternyata si tekanannya 1,8 atau bahkan 1,9 bar, ya mendekatilah seperti itu. Nah ini ada apa ya metode yang bisa dijadikan satu Kak. Saran saya seperti itu. Nah Oke. kalau full kuantitatif, misalnya dibuatkan range, Kak. Dibuatkan range. Contoh banyak sekali kan yang membuat aromaterapi, membuat parfum, membuat macam-macam lah. Itu kan metode, sebenarnya ada sih alat tertentu ya, scientific instrument tertentu yang bisa melihat katakanlah derajat ataupun tingkat wewangian tertentu misalkan. Itu ada. Bahkan contoh sekarang produk ini ya, saus sambal ataupun sambal bubuk itu kan ada level 1 sampai level 99. Ya. Nah, hal-hal semacam itu Kak. Jadi sebenarnya itu berangkat dari kegiatan penelitian kualitatif, ada range tertentu yang bisa dibangun sendiri, misalkan seperti itu. Jadi tidak serta merta fully kuantitatif, tetapi memang untuk di bidang saintek lebih baik gabungan ya antara kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Iya, jadi kalau ada kualitatif lebih baik gabungan kuantitatif kualitatif ya. Ya, Tapi seperti kan itu. memang sebagian besar justru full kuantitatif ya Kak ya, apalagi yang eksperimen Ya, ya. eksperimen mau tidak mau kuantitatif Kak. Iya. Nah, di eksperimen itu apakah mereka boleh misalnya subjek penelitian dan populasi dasar itu mereka ganti saja dengan alat bahan, cara kerja atau gimana Kak? Maksudnya gimana, diganti Itu gimana kan Kak? kalau di situ kan ada metodenya gitu, subjek penelitian atau populasi dan sampel gitu. Oh, iya iya iya. Jadi ini hanya katakanlah nih, Atau mereka pengen eh, bikin sesuatu nih, katakanlah mereka bikin sampah dari ampas kedelai, sorry, pupuk dari ampas kedelai gitu. baik. Nah, Nah, jadi memang yang akan kita lihat sebetulnya ini yang masalah subjeknya ya Kak. ya subjek penelitian gitu kan, kan mereka akan bingung tuh bicara ini subjek penelitian dalam kurung populasi dan sampel tuh gitu. Sementara kan mereka kan bikin itu tadi, bikin pupuk dari sampah kedelai, pabrik Ya, tahu ya, misalnya. ya, ya, ya. Jadi memang antara metode, alat, bahan, subjek, dan rencana analisa data ini kan apa ya, tidak selalu seperti itu Kak. Jadi misalkan begini, terkadang eksperimental method dan bahan misalkan dan Mm-mm. peralatan. Nah, di sana bahan bisa menjadi subjek penelitian Mm-mm. atau sampel, berapa banyak jumlah sampel, berapa jenis sampel seperti itu. Itu bisa menjadi subjek juga sih Kak. Oke, Bisa jadi menjadi subjek variasinya juga. pun bisa jadi Nah, subjek di situ berarti ya. bisa. Nah, Oke. yang menjadi pertanyaan adalah rujukan metode yang akan dipakai. Kan Oke. standar metode itu kan juga bisa dijadikan sebuah kegiatan penelitian. Misalnya begini, pengembangan sebuah metodologi atau sebuah metode pengukuran tertentu itu bisa dijadikan menjadi sebuah penelitian lain. Jadi nanti di sini akan terlihat kira-kira oh metode yang orang lain pernah lakukan sudah apa istilahnya sudah standar seperti itu, kita bisa tambah kurangi, bisa kembangkan lagi seperti itu Kak. Dan Hmm. itu akan menjadi sebuah apa ya, sebuah bonus output lah dalam tanda petik, nanti akan terlihat.
Oke, Dan oke. bahkan bisa menjadi salah satu klaim apabila nanti disubmit ke salah satu produk atau salah satu rezim KI, kekayaan intelektual. Bisa menjadi Hmm. paten, bisa menjadi rahasia dagang di sebuah metode nanti yang mereka kembangkan. Seperti itu, Kak. Jadi banyak sekali yang bisa diambil sebetulnya, Kak. Oke ya. Jadi memang ini mereka harus diberikan kebebasan di sini ya, 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 ya. kayak kemerdekaan. Oke. Jadi buat adik-adik jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut dalam apa kaitan misalnya bingung ya, kalian gunakan saja ya hal yang common ditulis gitu ya kak ya. Terus Ya, kita bisa betul. melirik metode atau bisa juga mengembangkan metode baru seperti kata Anggur tadi. Justru mungkin kalau ada metode yang baru bisa menghasilkan sebuah hak kekayaan intelektual baru gitu ya. Betul. Oke. Nah ini kira-kira terakhir nih kak, tips apa yang bisa diberikan nih buat para peneliti pemula nih yang mau submit proposal nih? Ya. Nah, jadi karena ini kondisi pandemi, Kak ya, Mm-mm. kita akan coba lihat nanti memang eh, apa penguatan di dalam apa ya membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, tapi basisnya pun juga dari curiosity, dari ide, dari hobi katakanlah bisa jadi menjadi dari hobi ya adik-adik kita itu apa namanya bisa dituangkan ke dalam sebuah proposal menurut saya dan juga nanti kalau saya lihat ya apabila memang ada apa namanya keterbatasan di dalam pengambilan data, misalnya pengumpulan data lapangan misalnya ya, itu juga bisa dilakukan menggunakan instrumen-instrumen tertentu, contoh misalkan kuesioner misalkan yang tidak secara langsung bisa kita apa namanya grab kita bisa ambil dan juga kita bisa kirim by online banyak sekali apa metode yang bisa dipakai ya di situ. Apabila kita memang harus melakukan kegiatan survei di lapangan dengan pengambilan data melalui kuesioner misalnya. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan di awal dengan kondisi pandemi ini, kemudian akses sarana penelitian juga sulit, misalnya tidak semua sekolah, madrasah, kampus ataupun bahkan lab komersial itu membuka layanannya, kita bisa mengobservasi kejadian sekeliling kita, bisa mengobservasi, melihat fenomena-fenomena sekeliling kita, lingkungan sekitar kita dengan apa katakanlah dapat dilaksanakan secara sistematis menurut saya dan itu lebih lebih memudahkan kita Kak untuk melihat nanti kira-kira bisa nggak nantinya dari teknik-teknik pengumpulan data lapangan di dalam situasi pandemi ini bisa dijadikan sebuah eksperimen nanti ya. Terus adanya juga katakanlah kalau kita apa ya namanya melakukan wawancara langsung misalkan atau deep interview melalui kuesioner, melalui Zoom, melalui video conference atau melalui video call misalkan itu juga salah satu metode observasi yang apa ya istilahnya partisipatif ya Mm-mm. dari partisipatif observation method Observation. itu bisa digabungkan juga. Jadi tidak hanya di eksperimen saja, eksperimental saja ya Oke. di bidang saintek. Terus kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, memang kalau eksperimen langsung kan jelas jelas Ya. sudah jelas ya, karena kita harus melakukan percobaan, mencoba sesuatu ya, menggunakan Mm-mm. peralatan, media, apalagi ruangan lingkungan tertentu, kemudian bisa diamati secara sistematik, kira-kira karakteristiknya bagaimana, pengaruhnya bagaimana, dilakukan secara grup ataupun sendiri eksperimennya misalkan itu sudah jelas lah. Tetapi
hal lain yang cukup penting adalah penelusuran data-data apa ya, data-data penelitian terdahulu. Ini metode pengumpulan data dalam tanda petik secara dokumenter ya. Secara Ya, dokumenter ya. itu banyak sekali laporan, banyak sekali catatan, banyak sekali apa ya, katakanlah media-media foto, katakanlah video dan lain sebagainya, itu bisa diambil juga sih sebenarnya. Contoh kemarin itu ada proposal yang menarik terkait astronomi, dan dia mengambil banyak data pengamatan yang kemarin bulan ini apa namanya, Gerhana bulan. gerhana bulan itu dari berbagai lokasi yang bisa diambil, kira-kira bentuknya seperti ini, dari sudut seperti ini, dari koordinat tertentu, itu bisa dijadikan sebuah kegiatan penelitian. Ternyata di wilayah tertentu penampakannya lain dan sebagainya. Nah, itu sangat mudah kita bisa ambil ya. Seperti itu Ya, Kak, untuk di bidang saintek. Ini satu contoh saja. ya. Seperti itu Kak. Siap, siap Kang. Jadi kalau kita bisa ambil ya, jadi untuk buat adik-adik yang di Saintek ini, tips dari Kang tadi satu ya, tentu mereka harus pelajari ya kajian-kajian terdahulu ya, lalu Nah, mengambil itu. sesuatu yang peluang yang bisa kalian kembangkan, lalu kalian harus mengembangkan curiosity kalian seperti apa. Tadi Kang juga bisa, karena kita lagi pandemi nih, Nah, kita harus memanfaatkan mungkin penelitian-penelitian yang lebih fundamental sifatnya ya, ya betul. dan juga kita memikirkan sesuatu yang simple, sederhana, tetapi bermanfaat di masa pandemik ini Betul. ya. Karena Betul. kita mungkin akan kesulitan uji lab mungkin ya, atau Ya, pergi ke lembaga penelitian buat numpang uji lab gitu ya. Itu sulit, betul. jadi kita harus gimana cara kita bisa kreatif pada saat pandemik ini ya, tapi bisa Betul. menghasilkan sesuatu yang juga bermanfaat gitu ya Kak Ang ya. Betul sekali Kak Munas. Oke, siap-siap. Ini semoga bermanfaat ya bagi adik-adik yang mau mengirimkan proposal. Ini masih ada 25 Wah, hari lagi, sebentar lagi. tanggal 25 Juli Ya, ya. 25 Juli. Nah, ini. Oke. Oke. Baik-baik, terima kasih banyak, Kang. Menarik, menarik Ya. acaranya Kak. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi diskusi-diskusinya. Terima kasih banyak. Boleh. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat selalu Kak Ya, sehat-sehat, Munas, adik-adik Kang. sekalian. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, adik-adik semuanya, demikian tadi obrolan seru kita bersama dengan Kak Anggoro, tim juri Mayres bidang Saintek. Nah, dari obrolan tadi, saya yakin adik-adik dan Bapak Ibu guru pembimbing mendapatkan insight yang banyak sekali. Sangat mungkin bagi adik-adik untuk mengembangkan proposal bidang saintek dalam waktu 1 bulan, di mana adik-adik seperti yang disarankan oleh Kak Anggoro bisa melihat menciptakan alat yang sederhana dari tool-tool sederhana, atau juga melirik penelitian-penelitian yang fundamentalis di bidang matematika, IPA, ya, kimia, biologi, fisika. Jadi membahas tentang teorinya atau bikin modeling, ya. Jadi tidak ada alasan bagi adik-adik siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah untuk tidak mengirimkan proposal pada Maret 2021 bidang saintek. Oke, COVID boleh ada, tapi kreativitas kita harus lebih juara. Sekian episode kedua kali ini. Sampai jumpa di episode ketiga. Kita akan bicara tentang Mares bidang sosial humaniora dengan juri Mares bidang sosial humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.